Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Masih bersama saya Alif. Kemarin saya sudah banyak mengulas bagaimana cara melakukan perhitungan jumlah material bahan bangunan dan melakukan perhitungan jumlah manpower serta durasi lamanya suatu pekerjaan. Dan kali ini masih bertema quantity surveyor, teknik sipil dan proyek konstruksi. Saya akan mengulas bagaimana menuangkan hasil perhitungan yang kita lakukan kemarin ke dalam kurva S. Jadi jika kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan ragu, langsung aja subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel IQS. Sebelum kita lanjut lebih jauh, sebaiknya Anda pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurva S dan mengapa disebut sebagai kurva S. Nah, berikut ini saya akan berikan contoh kurva S dari project saya yang sebelumnya agar kita sama-sama pelajari dan biar nggak salah paham lagi. Oke, kita lanjut ke kurva S-nya. Oke, saya sudah membuka contoh kurva S dari project saya yang sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat kurva S ini ya, sebelum kita memulai untuk membuat kurva S ini, sebaiknya kita cek dulu RAB-nya atau BQ. Jadi sebelum membuat kurva S, pastikan Anda telah membuat BQ yang sudah fix, yang sudah final ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk di BQ-nya ini atau RAB-nya ini, yang pertama itu pekerjaan preliminaris ya. Di sini bisa kita lihat ini subtotalnya di sini 71 jutaan, kemudian pekerjaan pembersihan lahan ini 3 jutaan. Lalu pekerjaan galian, pekerjaan fondasi sampai dengan pekerjaan terakhirnya ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini sampai pekerjaan lain-lain, pekerjaan pagar depan ini senilai 1.375.180.000 rupiah. Nah, total inilah nanti yang akan dipergunakan untuk pembagian pembuatan bobot. Nah, untuk lebih detailnya langsung saya jelaskan di S-curve-nya ya. Nah, di sini sobat bisa buatkan tabel seperti ini ya. Ini suatu contoh aja, mungkin bisa bervariasi, tapi di sini bisa dilihat ya. Nah, ini kan kurva S project saya yang sebelumnya tahun 2020 ya. Jadi bisa dilihat di sini lokasi, kemudian pekerjaan, kemudian pemilik siapa, dan di sini judulnya apa, kurva S pekerjaan apa, kemudian kita ambil subtotalnya dari item-item masing-masing pekerjaan ya. Misalkan nih nomor 1 ini preliminaries ya, kan kita lihat tadi ya di sini ya, ini adalah 71 juta, itu ini dapatnya dari sini. Jadi kita ambil subtotalnya per item-item yang besar ya. Misalkan preliminaries semuanya di total ini berapa jumlah subtotalnya, lalu kita input di sini. Kemudian pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan galian ini sama ya, metodenya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita lihat ini pekerjaan pembersihan lahan 3.816. Nah, ini dapat dari sini ya. Jadi subtotalin dulu per item pekerjaan yang sudah dikelompokkan, lalu baru kita summary di sini. Oke. Nah, setelah kita semuanya summary di sini, kita total. Nah, inilah totalnya. 1.375.180.000 rupiah. Nah, total di sini ini yang kita gunakanlah total sebelum PPN ya. Kalau kita lihat di sini di RAB-nya total ini sebelum PPN ya. Nah, kalau total setelah PPN tuh ini. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke S-curve. Setelah kita mendapatkan jumlah masing-masing amountnya ini, unit price-nya dari masing-masing grup item, nah kita bisa
langsung buat bobot persentasenya ya. Kita lihat di sebelah kanannya, kolom sebelah kanannya yang blok F ya. Nah, rumusnya adalah bagi saja per item ini, misalkan nomor preliminaris ya, item nomor 1 preliminaris ini dibagi jumlah total keseluruhan projectnya, nilai projectnya itu 1,375 juta ini ya. Jadi dibagi total nilai project sebelum PPN. Oke. Nah, begitupun item pekerjaan yang lainnya. Nah, sampai terakhir kita total semuanya itu menjadinya 100%. Kita sum ya, kita summary di sini. Ini totalnya 100%. Nah, jika sobat nanti waktu ngesamnya itu, waktu nge-summary itu hasilnya enggak 100%, itu berarti ada kesalahan. Ya, caranya cukup gampang ngeceknya. Jadi kalau misalkan totalnya ini enggak sampai 100% atau lebih bahkan 100% ya, kita lihat ya di belakang koma, coba kita lihat. Nah, ini di belakang koma pun dia 2 di angka di belakang koma itu tetap masih 00. Berarti ini memang benar-benar fix ya, benar-benar udah betul cara kerjanya. Oke, nah bisa kita lihat kalau misalkan, saya ulangin lagi, kalau misalkan jumlah totalnya ini waktu sobat membuat bobot persentase ini enggak 100% atau bahkan lebih dari 100%, misalkan 100, berapa, 1 atau 001, nah itu bisa dipastikan ada kesalahan dalam penjumlahan atau perumusan dalam pembuatan bobot persentase ini. Oke. Nah, setelah ini dapat ya, setelah ini kita udah dapat semua bobot persentasenya per item-item grup pekerjaan. Nah, yang perlu sobat lakukan lagi adalah schedule. Nah, schedule biasanya ya, yang pertama schedule itu bisa kita yang menentukan schedule-nya. Misalkan pekerjaan preliminaris, kita yang tentukan pekerjaan ini berapa lama, atau memang sudah dischedulekan secara global oleh pemilik proyek. Misal suatu contoh, project ini dischedulekan oleh pemilik proyek itu selama 6 bulan ya. Jadi dari bulan April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi 6 bulan. 6 bulan project ini harus sudah serah terima dan selesai, finish ya. Udah harus 100%. Jadi kita start di awal bulan April ya, awal bulan April tanggal 1, dan endingnya itu, targetnya itu 30 September 2020 itu kita 100% handover. Oke. Nah, ini contoh kurva S yang ditentukan, schedule-nya itu ditentukan oleh pemilik project. Nah, bedanya apa kalau ini ditentukan oleh pemilik project dibandingkan dengan kita yang menentukan? Misalkan pemilik project, oh ya udah terserah, yang penting saya nggak buru-buru, kapan aja selesainya nggak masalah. Nah, ada juga yang pemilik project seperti itu, dia bilang nggak buru-buru, nggak masalah. Oke. Nah, bedanya adalah dengan schedule yang telah ditentukan, otomatis perhitungan manpower serta supply material yang harus kita sediakan untuk project ini itu butuh waktu yang padat dan manpower yang cukup banyak ya, dibandingkan dengan kita schedule sendiri, kita yang tentuin sendiri. Otomatis kalau kontraktor nih, kalau kontraktor yang tentuin schedule-nya, dia pastinya maunya lambat, nggak mau kerja cepet ya kan. Ada juga yang pengen kerja cepet, itu tergantung item pekerjaannya ya. Biasanya kalau kontraktor itu tidak mau kerja terlalu buru-buru dan nggak mau juga kerja terlalu lambat. Jadi ritmenya itu standar seperti itu. Tapi kalau schedule-nya ditentukan oleh pemilik project, misalkan project ini harus selesai 6 bulan,
ya kontraktor mau nggak mau dia harus menyiapkan budget yang lebih. Karena apa? Kalau misalkan schedule-nya itu cukup mepet, cukup sempit waktunya, dia harus siapkan banyak manpower yang pertama. Nah, cara perhitungan manpower sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kalau yang belum nonton silahkan tonton di video sebelumnya. Kemudian perhitungan materialnya, untuk order materialnya, supply materialnya, dia juga harus lebih cepat ya. Dalam artian kalau untuk supply-nya dia lebih cepat, berarti kan budget dia, pergerakannya cepat, cash flow-nya dia butuh cepat. Seperti itu. Oke. Jadi itu perbedaannya dibandingkan dengan schedule yang kita buat sendiri tanpa dibatasin waktunya oleh si pemilik project. Ya itu tergantung di kontraktor. Kalau dia pengen butuh profit yang cukup lumayan, ya dia kerjakan dengan cepat tetapi efisien, yang tidak makan waktu terlalu lama dan tidak terlalu banyak manpower yang dipekerjakan di sana. Jadi dia bisa atur ritmenya sendiri. Seperti itu bedanya. Kalau misalkan kurva S-nya ini ditentukan atau schedule ini ditentukan oleh pemilik project, mau nggak mau kontraktor harus ngikutin. Dia harus menyiapkan manpower serta suplai material yang cukup untuk selama pekerjaan proyek ini. Oke, nah segitu dulu untuk bahasan kita masalah perbedaan schedule yang ditentukan oleh pemilik project dan schedule yang tidak ditentukan oleh pemilik project. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ya. Dalam minggu awal tanggal 1 April ini ya, kalau kita lihat ya, 1 April ini, di bulan April kita mulai. Jadi dalam 1 April ini bisa ketemu 5 minggu ya. Di sini ketemunya 5 minggu. 1 2 3 4 5. Ya, ini sesuai tanggalnya ya. Ini 1 minggu 7 hari ya. Kemudian di bulan Mei-nya ini ketemunya di 4 minggu. 1 2 3 4. Nah, ini bisa sobat buatkan ya. Ini kira-kira kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya zoom lagi ya. Nah, ini ya. Jadi di bulan April ada 5 minggu sesuai tanggalnya. Jadi startnya tanggal berapa, kemudian kita tinggal tambahkan 7 aja sampai ke 6 bulan ke depan, karena ini kan schedule-nya 6 bulan. Oke, kita sudah buat formnya seperti ini ya. Sobat juga sudah pahamin ya pastinya. Nah, langsung ke bobot pembagian untuk masing-masing item grup pekerjaan. Nah, kita lihat di sini preliminaries di sini mau nggak mau kita harus selesaikan dalam 1 minggu. Jadi di minggu pertama itu pekerjaan persiapan itu harus kita selesaikan. Biasanya kontraktor sebelum tanda tangan kontrak dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Itu kalau kontraktor yang berpengalaman, sebelum tanda tangan kontrak dia sudah siapkan manpower, sudah siapkan supply untuk materialnya, distributornya semua sudah dikontak semua. Jadi begitu uang muka diterima, ya mereka langsung go ahead seperti itu. Nah, kita cukup lakukan untuk pekerjaan preliminaries ini selama 1 minggu. Kalau kita lihat ya di RAB, kenapa bisa diselesaikan 1 minggu? Apa aja sih itemnya? Nah, itemnya ini adalah cuman yang pertama mobilisasi, keamanan, alat kerja, pekerjaan bopleng, kemudian pengadaan listrik, kemudian gudang, bedeng, direksi kit dan lain-lain ini ya. Operasional dan akumulasi ini saya rasa project kalau cuman 1,3 ini selesai dalam 1 minggu ya. Kalau kontraktor yang berpengalaman ini bahkan nggak sampai 1 minggu udah selesai ya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Biasanya sih kalau yang paling lama itu adalah untuk pengerjaan pagar pengaman proyeknya ya.
Tapi di sini ternyata cuma 52 meter. Jadi kalau 52 meter ini ya nggak terlalu makan waktu ya. Biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup makan waktu itu adalah pengadaan listrik. Kalau misalkan listriknya ini tidak disediakan atau belum ada jaringan listrik di sekitar proyek. Nah, jadi pengadaan listrik ini yang makan waktu ya. Biasanya ini yang makan waktu. Oke, kalau gudang ini 1 minggu selesai. Kemudian bedeng ini juga 1 minggu, cuma 4 kali 6 aja. Ini 1 minggu selesai. Dan direksi kit, biasanya kalau direksi kit itu kontraktor dia sudah menyiapkan direksi portable gitu ya, kayak kontainer gitu. Jadi nanti tinggal susun. Jadi kalau misalkan proyeknya selesai ya mereka angkut lagi gitu loh. Jadi mereka tidak bongkar pasang seperti bedeng pekerja ya. Kalau bedeng pekerja kan mesti dibangun pakai semi permanen atau triplex seperti itu. Nanti proyek selesai dibongkar, rusak semua, udah nggak bisa dipakai lagi untuk proyek selanjutnya. Tapi kalau biasanya kalau untuk direksi kit ini biasanya bisa dipergunakan untuk proyek selanjutnya, tinggal di setting aja modulnya seperti apa. Oke, nah kemudian untuk pematangan lahan juga ini juga bisa dianggap selesai dalam 1 minggu ya. Bisa selesai dalam 1 minggu. Lalu di minggu yang sama, kemudian untuk pekerjaan galian kita lihat di minggu kedua. Oke, kenapa kita taruh di minggu kedua? Padahal kan kenapa nggak di minggu pertama? Padahal minggu pertama kan juga bisa dilakukan pekerjaan galian. Oke, nah jadi di sini kita fokuskan minggu pertama itu untuk preliminaries dan pekerjaan pembersihan lahan. Oke, nah kita beranggapan bahwa bedeng pekerja itu belum siap, jadi manpower itu belum bisa stay di lapangan. Jadi untuk pekerjaan galian ini belum bisa dilakukan, ya. Walaupun di sini pekerjaan galiannya bisa dilakukan oleh alat ya, nggak manual, mungkin bisa pakai ekskavator atau semacamnya, tapi kan tetap pekerjanya kan harus stay di lapangan. Nah kalau bedengnya belum selesai, mereka stay di mana? Nah kita anggap 1 minggu pertama itu tetap melakukan pekerjaan persiapan. Nah di ending minggu pertama itu baru mulai pekerja datang, dan minggu kedua itu mulai melakukan pekerjaan galian dan pekerjaan pondasi yang keempat ya. Kita lihat. Jadi kalau pekerjaan galian di sini ya, kita lihat ini cuma urugan tanah ya. Yang paling besar itemnya itu adalah urugan tanah, kemudian screeding ya. Kalau screed ini cuma 7 kubik, nggak begitu masalah. Oke, kemudian untuk pekerjaan pondasi. Nah, kita lihat di sini pondasi setempat. Nah, ini kita selesaikan dalam 2 minggu. Kita lihat. Kenapa pekerjaan pondasi ini padahal itemnya kecil cuma 15 jutaan kok selesainya 2 minggu ya. Nah, di sini kita lihat karena untuk pekerjaan pondasi ini ya kita perlu melakukan fabrikasi pembesian terlebih dahulu, kemudian formworknya, kemudian menyiapkan galian ini terselesaikan terlebih dahulu. Jadi selesaikan galian ya, jadi dia bisa overlap. Jadi galian begitu ada satu titik yang sudah selesai, jadi pondasinya langsung masuk di situ. Jadi untuk pekerjaan pondasi langsung masuk melakukan pekerjaan formwork, kemudian fabrikasi pasti udah jalan ya. Nah, jadi fabrikasi udah jalan di minggu kedua, dan minggu ketiganya itu ngecor seperti itu. Kemudian pekerjaan struktur yang kelima. Nah, pekerjaan struktur ini kita mulai di minggu ketiga sampai di bulan ketiga pertengahan ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, sebelum saya bahas ini ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan satu item pekerjaan ini jangka waktunya selama 2 minggu ya, ini kan 2 minggu ya. Untuk pekerjaan pondasi ini 2 minggu.
minggu kedua dan minggu ketiga, ya kan. Nah, jadi total bobot persentasenya dari pekerjaan pondasi ini kita bagi aja 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua, ya. Kita bagi aja menjadi 2. Kalau misalkan ini kita anggap selesainya 3 minggu, berarti total untuk pekerjaan pondasi ini kita bagi 3. Nah, tinggal kita atur untuk peletakannya itu schedule-nya di minggu keberapa. Nah, suatu contoh kalau yang ini kan kebetulan dia di minggu kedua dan minggu ketiga. Selama 2 minggu ditargetkan selesai. Kita targetkan selesai. Seperti itu. Kemudian sama ya, untuk pekerjaan struktur juga seperti itu. Jadi kita mulai di minggu minggu ketiga dan sampai di bulan ketiga pertengahan, mid of bulan ketiga ya. Nah, ini hitungannya berapa minggu? Kita lihat di sini. Nah, ini 10 minggu ya. Berarti 10 minggu tuh berarti 2 bulan setengah ya. Boleh dibilang 2 bulan lah ini. 2 bulan setengah. Jadi kalau 1 bulan itu 4 minggu, kita ambil rata-rata. Berarti kalau 10 bulan ini 2 bulan setengah. 1, 2, 3. Nah, ini sama ya semuanya. Jadi item pekerjaan struktur ini yang paling besar nih 20,33% ini diselesaikan dalam 10 minggu atau 2 bulan setengah. Oke. Nah, kalau itemnya kan bisa kita lihat di sini. Jadi item pekerjaannya kita lihat dulu. Kita harus sesuaikan mana yang bisa overlap dan mana yang tidak bisa overlap. Jadi overlap ini maksudnya seperti yang ini tadi ya, yang saya jelaskan di awal, seperti yang di sini. Pekerjaan galian di minggu kedua, ya. Tapi kok pekerjaan pondasi udah jalan juga di minggu kedua, sedangkan galian kan belum selesai, ya kan? Nah, memang pekerjaan galian pondasi ini belum selesai, tapi kan kita sudah bisa melakukan pekerjaan pondasi, yaitu fabrikasi pembesian. Nah, sambil nunggu pekerjaan galiannya itu selesai, seperti itu sobat. Oke, itu namanya overlapping ya. Nah, kemudian sama juga item-item yang lain ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi selama kita perkecil dulu. Jadi selama fokus mengerjakan pekerjaan struktur ya, selama 2 bulan setengah ini sangat minim sekali pekerjaan yang bisa di overlapping. Terkecuali pekerjaan MEP ya. Salah satunya ya, itu pekerjaan sanitasi dan saluran ya. Mungkin yang tidak berhubungan langsung in touch dengan pekerjaan struktur tersebut, itu bisa dilakukan overlapping ya. Kemudian pekerjaan elektrikal. Nah, mungkin kalau di sini kan pekerjaan elektrikalnya kayak grounding segala macam. Jadi sebelum strukturnya itu jadi segala macam kan dia harus di bawah itu sudah terinstall semua pekerjaan MEP-nya. Oke, jalur-jalur kabelnya itu semua sudah dibuat sparingan ya. Mungkin untuk pipa-pipa drainase atau pipa full drain pembuangan ya kan, waktu saat pengecoran itu harus dibuat sparingnya dulu. Jadi nanti waktu pekerjaan struktur selesai, MEP-nya masuk, itu tidak terjadi pekerjaan ekstra lagi kayak coring segala macam, salah posisi full drain atau segala macamnya, atau subnya mungkin yang nggak ada atau seperti apa, harus dibobok lagi mungkin strukturnya, jangan sampai seperti itu. Oke. Dan pekerjaan lain-lain. Nah, pekerjaan lain-lain ini kalau kita lihat di sini, pekerjaan lain-lain ini kalau kita lihat di sini sebentar. Nah, ini adalah pekerjaan pagar depan. Ya, otomatis ini tidak in touch langsung dengan pekerjaan strukturnya. Ini terpisah. Dan pekerjaan saluran air pun seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan overlapping ya. Kalau boleh dibilang ibarat katanya itu beda tim, bisa dikerjakan oleh beda tim. Misalkan tim struktur khusus untuk buildingnya,
kemudian mungkin ada tim tambahan, tim A khusus untuk pekerjaan yang item di luar pekerjaan struktur, seperti itu. Oke, kemudian ketika pekerjaan struktur selesai, kita lanjut ke pasangan bata. Nah ini, nah di sini saya sengaja memang buatkan untuk pekerjaan arsitekturnya ini, pekerjaan pasangan bata ini tidak overlapping dengan pekerjaan struktur ya, memang sengaja. Ada beberapa project yang bisa dilakukan overlapping kalau misalkan pekerjaan strukturnya ini misalkan 3 lantai ya, jadi dia melakukan pekerjaan struktur 3 lantai, dia udah cor dari lantai 1 udah semua, fondasi, slope, kolom, balok, lanjut ke lantai 2 udah semua dicor juga, lantai 2 lanjut ke lantai 3 ya kan. Nah lantai 1 ini udah bisa masuk untuk pekerjaan arsitekturnya, itu yang namanya overlapping ya. Cuman karena ini cuma 1 lantai, jadi tidak bisa overlapping, jadi terlalu banyak manpower yang bersinggungan di sana, jadi kinerjanya nanti kurang efektif, seperti itu. Lanjut ke pekerjaan atap ya. Nah pekerjaan atap ini juga bisa overlapping dari pekerjaan untuk arsitektur. Otomatis dong kalau strukturnya udah selesai ya, pekerjaan atap bisa langsung nyusul, seperti itu. Kemudian juga pekerjaan pintu. Nah pekerjaan pintu, kaca, jendela ini bisa overlapping dengan pekerjaan pasangan bata, bahkan bisa berbarengan. Jadi pada saat pemasangan dinding, nah kusen-kusen pintu jendela itu udah harus masuk di situ. Jadi nanti biar nggak terjadi bongkar pasang dinding baru lagi di situ ya. Nah ini bisa di overlappingkan atau mungkin bisa berbarengan sesuai dengan itemnya masing-masing nantinya. Nah itu tinggal diatur oleh project manager atau site manajernya di lapangan. Kemudian untuk pekerjaan plafon juga bisa overlapping dari pekerjaan bata dan plesteran. Mungkin kalau pekerjaan bata dan plesteran ini kan boleh dibilang ini kan jadi kesatuan ya, pekerjaan pasangan bata, plesteran dan aci. Mungkin yang belum selesai itu adalah pekerjaan aciannya ya kan. Ya sebagian bisa selesai, dindingnya yang udah selesai di situ, yang udah di finishing semua, kita bisa lakukan pekerjaan pemasangan ceiling atau plafon. Nah kemudian pekerjaan pengecatan juga sama. Nah pekerjaan pengecatan ini ya, kalau kita lihat di sini, ini sengaja tidak di overlapping ya. Jadi menunggu semuanya untuk pekerjaan arsitekturnya kayak dinding, pintu, plafon semua udah selesai, baru kita setelah minggu itu baru kita melakukan pekerjaan pengecatan. Dan dilakukan juga pekerjaan finishing lantai ya. Jadi finishing lantai ini lebih awal sebelum untuk pekerjaan pengecatan. Startnya itu lebih awal untuk pekerjaan finishing lantai, tapi ini harus diselesaikan dulu untuk pekerjaan ceilingnya. Jadi ceiling sudah terpasang semua ya, sudah terpasang semua, baru kita melakukan pekerjaan finishing lantai. Nah ini biar urutannya ya, jadi jangan sampai kita udah pasang lantai keramik, finishing lantai udah kita pasang, ternyata plafon belum kita pasang. Begitu pasang plafon ya, lantai keramiknya ini baret semua, ada yang kejatuhan alat-alat pekerja, udah lecet semua granit sama keramiknya. Jadi usahakan pekerjaan plafon itu lebih awal dibandingkan dengan pekerjaan finishing lantai. Jadi selesaikan dulu pekerjaan ceiling atau plafonnya ini, baru kita merambah ke pekerjaan yang di bawah. Oke, kemudian pekerjaan finishing dinding juga sama. Nah ini bisa overlapping ya, pekerjaan finishing dinding ini. Kalau kita lihat ya di item 12, kita lihat finishing dinding ini apa sih. Kalau kita lihat item 12, nah ini ya. Oh jadi pekerjaan finishing dindingnya sini adalah buat meja dapur, wastafel, dinding meja dapur, toilet, musola ya, partisi-partisi ya. Nah jadi ini
otomatis ini bisa berbarengan atau overlapping dengan waktu pekerjaan pasangan bata dan plesteran yang di item nomor 6. Seperti itu. Oke, jadi ini semuanya sudah diatur ya. Ketika kalian mengatur ritme waktunya ini berapa lama kira-kira pengerjaannya, nah jangan lupa ya, metode perhitungan yang saya jelaskan di video sebelumnya itu sangat berguna untuk menentukan schedule waktu ini dan manpower yang kita butuhkan. Nah, sekarang schedule udah ditentukan nih seperti ini. Kira-kira di sini ya, kita lihat di sini untuk pekerjaan galian ya. Pekerjaan galian ini kita butuh berapa manpower dengan bobot seperti ini. Nah, ini bisa dihitung dengan metode yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dengan waktu 1 minggu yang dikasih waktu untuk penyelesaian pekerjaan galian, kita butuh berapa manpower di sini. Itu bisa kita hitung. Nah, yang belum nonton, silahkan nonton videonya di deskripsi ya, linknya. Oke, kita lanjut lagi di pekerjaan sanitasi yang 13. Kita lihat di sini. Nah, ini saya bilang tadi ini bisa overlapping dengan pekerjaan struktur atau bisa berbarengan dengan pekerjaan struktur karena ini tidak bersinggungan dengan item yang di dalam atau main buildingnya, karena dia di sekeliling area bangunan. Jadi ini bisa overlapping. Kemudian finishingnya pun dia bisa menunggu sampai di pekerjaan item lainnya selesai ya. Kemudian untuk pekerjaan elektrikal, telepon dan VAC, nah, di sini kita lihat ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ada spot-spot, ada di minggu. Sebentar ya, saya iniin dulu. Nah, kalau kita lihat kenapa kok elektrikal telepon VAC ini saya buat di minggu keempat, kemudian ada lagi di minggu ke-8, kemudian ada lagi minggu ke-11. Ini spotnya titik-titik kayak begini. Ini kenapa? Ya, ini square-nya kita lihat item pekerjaannya. Ini pekerjaan apa yang bisa dilakukan di sini, ya kan? Dan di sini kita lihat, dan ini pembagiannya tidak rata. Jadi di minggu keempat project dimulai itu cuma 0,38%. Ini sama di minggu ke-8, minggu 11 juga sama ya. Kemudian di minggu ke-13 naik. Target persentasenya itu 1,15% sampai di endingnya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini, nggak harus full dibagi misalkan kayak item yang di atas ya. Misalkan yang ini nggak harus full kayak ini dibagi 10, bagi 10 semua rata. Bisa dibuat terpisah seperti ini contohnya, 0,38 dan di sini ya, ini kan tergantung item pekerjaannya. Mungkin pada saat di sini di minggu keempat ini di cuman masang sparingan aja. Kalau masang sparingan kan bobotnya nggak begitu besar, seperti itu. Oke, nah begitupun pekerjaan lain-lain ya. Kalau pekerjaan lain-lain kan di sini misalkan di awal 0,45, kemudian di minggu ke-6 itu 0,45, kemudian di minggu ke-9 itu 0,45 lagi. Nah, tiba-tiba ini di bulan akhir ke-4 itu 0,9. Ya, karena kita bisa lihat di sini. Mungkin kenapa di sini bisa kejar cepet, bisa targetnya banyak, bisa kita targetkan lebih banyak. Mungkin item yang bersinggungan dengan item yang akan dikerjakan ini udah diselesaikan terlebih dahulu, mesti harus diselesaikan terlebih dahulu dengan urutan pekerjaannya. Jadi begitu itu udah selesai, ya ini bisa tercapai targetnya seperti itu. Oke,
Nah, jadi setelah kita bagi semuanya ini ya berdasarkan urutan-urutan dan sekuen waktunya, targetnya, misalkan untuk item pekerjaan ini, kerjaan struktur ini berapa minggu kita bisa selesaikan, kita udah bagi. Misalkan ini contoh yang 10 minggu udah kita bagi semua, tinggal kita buat chartnya. Nah, kalau buat chart kan saya rasa sobat guys udah nggak asing lagi ya, mungkin lebih jago dari saya. Ini simple kok buat chartnya. Jadi buat chartnya ini cukup simple. Di sini tinggal insert aja ya di sini. Ini walaupun saya pakai spreadsheet, di Microsoft Excel pun juga sama ya. Dia pakai chart seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal pilih aja modenya yang ini, terus pakai yang ini ya. Nah, ini bisa diatur, nanti semuanya bisa diatur sampai dia seperti ini. Jadi ada titik-titiknya, ini warnanya bisa berbeda, ini semuanya bisa dimunculkan. Kemudian garis smoothnya ini bisa dikeluarkan, itu di pengaturan di propertiesnya itu banyak, bisa diatur sendiri nanti. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita buat semua tabel-tabelnya ini, chartnya sudah kita bentuk seperti ini ya. Kita lihat. Nah, di sini kita summary. Jadi rencana progres mingguan, minggu pertama yaitu kita ini targetnya. Ini target minggu pertama 5,47%. Kemudian target minggu kedua 2,23%. Lebih rendah ya minggu kedua. Nah, biasanya minggu pertama kan ya namanya item pekerjaan ini kan item pekerjaan preliminaris kan simple ya, mob demob dan segala macamnya ini gampang terselesaikan. Tapi kalau udah mulai untuk pekerjaan main jobnya, galian dan segala macam, ini kan pekerja baru datang, baru prepare, baru kadang-kadang di minggu kedua itu peralatan masih juga belum lengkap segala macam. Jadi di sini kendala-kendalanya itu cukup banyak di lapangan ya, nggak sesimpel seperti kita jelaskan di sini. Jadi di lapangan itu kendalanya banyak. Jadi itu yang menyebabkan bobot progres minggu keduanya itu cuma sedikit. Nah, lalu begitupun minggu ketiganya itu sudah naik lagi 2,62%. Nah, ini jumlah ini adalah ya, ini dapat dari mana? 5,4 ini adalah summary dari atas. Nah, bisa dilihat ya. Kalau saya zoom out dulu. Nah, ini. Jadi ini dari atas ya, di minggu pertama ini kita jumlahkan semuanya, kita dapatnya 5,47. Sama juga yang di sebelahnya ini. Kemudian sampai di ujung ya, sampai di persentase terakhir. Target terakhir yaitu 30 September 2020. Oke, lalu kita lanjut lagi. Nah, kumulatifnya. Jadi otomatis dong kalau minggu pertama kumulatifnya ya cuman ini. Cuman 547. Nah, minggu kedua kita tambahkan dari minggu pertama dan minggu kedua. Jadi rumusnya ini. Kita lihat. Nah, ini ya. Di kotak ini bisa dilihat yang biru sama warna agak oranye ini, hijau apa merah. Nah, ini bisa dilihat ini tambah ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah projectnya udah jalan, nanti ada aktual. Nah, ini bisa di copy. Jadi ini bisa di copy. Nah, terus dibuatkan bersandingan dengan aktualnya. Jadi rencana progres mingguan, kemudian di sini bawahnya itu ada aktual progres mingguan, kemudian kumulatif untuk aktual progres mingguannya seperti apa. Nah, disitulah nanti kelihatan. Kalau di sini misalkan kurva S-nya berbentuk seperti ini ya. Nah, kurva S-nya ini udah berbentuk menyerupai huruf S ya. Seperti ini, melengkung seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di hasil pekerjaan aktualnya itu kurva S-nya seperti apa. Apakah dia garis lurus, straight line seperti itu, garis lurus ya, dia langsung udah nggak ada lendut-lendutan kayak begini, langsung kayak gitu lurus, tembak lurus.
yaitu mungkin lebih bagus, atau mungkin dia lebih rendah, semakin melendut. Nah, kalau semakin melendut, nah itu yang bahaya. Berarti targetnya tidak tercapai, progresnya tidak tercapai. Progres yang kita targetkan dalam per weekly-nya ini tidak tercapai kalau kurva S-nya ini turun. Ya, dia landai. Oke, kalau dia strike lurus ke atas itu lebih bagus. Berarti progres di lapangan itu cepat. Seperti itu sobat. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah sebelum kita membuat kurva S ya, pastikan dulu RAB atau BQ-nya itu sudah fix atau final. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tentukan dulu durasi lamanya project. Kalau misalkan kita tidak ditargetkan oleh pemilik proyek berapa lama penyelesaiannya, kita sendiri yang tentukan. Kita mau selesainya ini dalam berapa bulan, 6 bulan kah, 7 bulan kah, atau 8 bulan, kita sendiri yang tentukan berdasarkan perhitungan yang sudah kita perhitungkan secara matang. Jadi kalau kita sebagai seorang kontraktor ya, kita harus persiapkan, oh ini sepertinya tidak selesai kalau 6 bulan. Karena apa? Karena untuk schedule supply material ini cukup sulit. Material ini ambilnya harus dari kota A, dan kota A ini pengirimannya zaman seperti ini cukup sulit. Order material ini cukup sulit, seperti itu. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan. Kemudian manpower, gimana manpower ini tidak terlalu banyak, tapi dia bekerja cukup efektif dan targetnya tercapai. Seperti apa schedule-nya? Nah, pasti sobat-sobat sudah punya trik-trik tersendiri dalam menyelesaikan proyeknya sobat masing-masing. Oke? Nah, kemudian, jadi setelah ditentukan durasinya, atau yang menentukan durasi berapa lama proyek ini akan selesaikan, baru kita mulai menghitung untuk bobot persentasenya yang sudah saya jelaskan di video awal. Kita jelaskan, kita hitung bobot persentasenya, baru kita bagi ke sekuen-sekuen dalam target yang akan kita selesaikan proyek ini berapa lama ya. Nah, ini schedule-nya bisa dilihat. Kalau ini 6 bulan ya kan. Nah, ini dibuat aja tanggal seperti ini, dibagi seperti ini ya. Nah, nanti persentasenya muncul sendiri. Nah, kemudian baru dibuat chartnya udah selesai, baru di summary untuk rencana progres mingguannya berapa, lalu kumulatif rencana progres mingguannya itu berapa. Oke. Nah, setelah nanti pekerjaan di lapangan itu udah dimulai, baru input lagi untuk aktual progres mingguannya seperti apa. Nah, itulah dibandingkan dengan rencana. Nah, kira-kira seperti yang saya jelaskan tadi, apakah garis kurva S-nya ini strike lurus atau dia melendut. Nah, kalau strike lurus itu bagus, berarti targetnya selalu tercapai. Tapi kalau dia lendut ke bawah, wah itu bahaya. Berarti di lapangan itu progresnya nggak jalan atau terlambat. Itu sudah dipastikan terlambat. Oke, demikian dulu untuk penjelasan S-curve ini. Nah, di awal saya kan bilang, kenapa ini disebut kurva S, ya kan? Apa itu kurva S dan mengapa itu disebut kurva S? Nah, inilah kenapa itu disebut kurva S. Ya karena ini chartnya ini berbentuk S, huruf S ya, bukan S ini ya. Ini berbentuk huruf S, makanya dia disebut dengan kurva S. Kalau English version itu S-curve. Jadi dia S-curve-nya seperti ini, karena dia chart line-nya ini berbentuk S, huruf S. Nah, itulah simpelnya kenapa ini disebut sebagai kurva S. Nah, pengertiannya sendiri kurva S itu, kurva S itu untuk men-schedule. S itu adalah schedule, kurva S berarti kurva schedule ya. Oke, bagi sobat-sobat yang tertarik dengan
dunia estimator, quantity surveyor, teknik sipil dan proyek konstruksi. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya, bisa ditambahin, bisa dikoreksi ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mungkin bisa sharing, kita bisa ditanyakan langsung jika ada pertanyaan yang kurang jelas, atau mungkin ada informasi, kritik dan saran buat kita. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang, mau ditambahin, silahkan. Kami siap untuk menerima kritik tersebut ya. Dan jangan lupa pantengin terus channel IQS ya, dengan cara subscribe, like dan share. Dan jangan lupa aktifin tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel IQS. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Saya Anwar Halid. Bye bye.